minal ulama. Akan datang masanya nanti di tengah-tengah umatku, kata baginda Nabi, sayati 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama. Orang-orang ketika itu sudah pada melarikan diri meninggalkan para ulama, tidak lagi mau berdekatan dengan para ulama, tidak lagi acuh mereka, sudah acuh terhadap para ulama. Maka apa kata baginda Nabi, kalau sudah seperti ini kondisi satu umat, mereka yang tidak lagi mau peduli dan tidak mau lagi berbaur dan bergaul dengan para ulama, supaya bertanihimullahu bi salati baliyah, nanti akan Allah hukum dengan tiga hukuman. Mereka ini sudah lagi tidak mau mendekati para ulama. Yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Allah akan mencabut berkahan usaha mereka. Mereka tidak akan diberkahi usaha yang mereka lakukan. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Hukuman yang kedua, Allah akan menghukum dengan mengirimkan pemimpin yang zalim. Nah, terkait pemimpin ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pemimpin orang Islam itu tergantung daripada amalan orang Islam. Nah, sementara kita orang Islam tidak akan mungkin bisa beramal dengan benar kecuali harus kepada pembawa daripada ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu para ulama. Memang seperti itu. Rasulullah pernah dalam satu riwayat menyebutkan, a'malukum ummalukum. Amalan kalian itu adalah pegawai-pegawai kalian, pekerja-pekerja kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Itu amalan kalian. Jadi kalau ada suatu daerah, satu kaum, kok mereka ini taat pada Allah, beriman, beramal saleh, maka nanti akan Allah berikan pemimpin yang sesuai dengan mereka, pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh. Karena termasuk hukuman yang Allah berikan kepada suatu umat yang mana umat ini sudah menjauhkan diri dari agama, nanti akan dikirim pemimpin yang zalim. Maka kita tidak boleh terlalu istilahnya itu ramai, dalam artian sibuk mencibir, mencela para pemimpin. Karena terkadang pemimpin yang dikirim Allah itu memang sesuai kadar amalan daripada rakyat itu sendiri. A'malukum ummalukum, kata Nabi. Pemimpin kalian itu amalan kalian. Makanya ketika di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu ada yang komplain. Ali, engkau ini kenapa kok sejak di masa kepemimpinanmu itu umat Islam ini kacau balau gitu. Kok umat Islam saling bermusuhan satu sama lain. Dulu tidak pernah dengar itu zaman Abu Bakar, Umar. Tidak ada seperti zaman kau ini. Kamu ini gimana sebenarnya? Maka apa kata beliau? Wahai fulan, ini pertanyaan tabi'in ini. Wahai fulan, dulu Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam, Umar sebagai pemimpin umat Islam, makmur rakyatnya itu kami. Maka Allah kirim orang seperti itu yang jadi pemimpinnya. Nah sekarang itu yang pimpin orang yang seperti kalian, beda kualitasnya. Ini berdasarkan firman Allah. Wa'adallahu alladhina amanu bikum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Dua syaratnya, iman dan amal saleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum. Allah berikan mereka ini kepemimpinan. Sekarang ini kan umat Islam tidak ada kepemimpinan. Dalam artian tidak seperti dulu, hancur kepemimpinan umat Islam itu sejak runtuhnya Turki Utsmaniyah. Dulu tuh umat Islam satu kepemimpinan, itulah disebut dengan khalifah. Satu, induknya satu, arahannya. Semenjak runtuh Turki Utsmaniyah sudah umat Islam sudah terpecah-pecah sudah. Bahkan seperti terombang-ambing, tidak ada kekuatan umat Islam. Tidak ada kekuatan umat Islam.
Tidak ada kekhalifahan lagi, kekuasaan tidak ada lagi. Bagaimana zaman Sayyidina Umar 2/3 dunia dikuasai orang Islam? Itu kenapa? Karena memang mereka amanu wa amilus shalihat. Allah sudah berjanji. Makanya urusan kepemimpinan, kedudukan orang Islam menguasai dunia ini, itu syaratnya dua ini. Rakyatnya harus iman, harus beramal. Kalau dia tidak punya dua syarat ini, jangan harap. Itu sudah dijanjikan Allah. Makanya kata para ulama, urusan khilafah Islamiyah itu sifatnya mau'ud, yang dijanjikan, bukan makhluk yang dikampanyekan, yang dituntut, bukan. Kan sibuk nih, ada sebagian harakah apa namanya khilafah Islamiyah. Karena kalau khilafah Islamiyah ini ditegakkan, umat Islam itu baru bisa mengamalkan syariat Islam. Ya, kalau umat Islam sudah kuat, ada kepemimpinan secara syariat Islam. Kalau berzina ya dikisah, dirajam, dicambuk. Kalau curi ya dipotong tangan, macam-macam lah. Itulah hak-hak yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Ini mereka gencar ini, mereka gencar. Dalilnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kita ini dianggapnya berbahaya, beresiko. Kenapa? Dalam surah Al-Maidah itu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kata Allah dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu kafir. Ekstrim tidak? Ekstrim. Kita di Indonesia gimana? Hukumnya hukum Allah enggak? Sementara Allah di ayat itu jelas tegas, wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak berhukum bima anzalallah dengan apa yang Allah turunkan, sudah ada dalam Quran, dalam sunnah. Kalau orang curi ya potong tangan, seperempat dinar, ya mungkin seukuran 300.000 atau 400.000, sudah layak potong tangan itu. Cara potong tangannya pun harus pakai etika, aturan. Potong tangan, nanti lanjut lagi potong kaki kiri, bersilang, bukan potong tangan kanan, potong kiri, tidak gitu. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Kalau dia bunuh, penggal, itu yang paling adil. Hanya saja kadang umat Islam karena sudah terbiasa dengan hukum yang ada, yang sudah ada di daerah kita, khususnya Indonesia ini, sehingga seakan-akan alergi dengan hukum Allah ini, dianggap ekstrim. Bukan. Justru kata Allah apa? Justru dengan adanya ketetapan hukum yang Allah syariatkan itu, itulah yang menjadikan ini aman. Aman. Orang tidak sembarangan lagi berani mau menyakiti saudara muslimnya, karena berisiko. Kalau nonjok, balas nonjok, patah satu gigi, 5 ekor unta, banyak tuh. Jadi tidak berani. Jadi justru lebih aman. Tapi umat Islam alergi karena memang sudah terbiasa dengan hukum yang ada. Gitu. Padahal kalau menurut hukum yang sudah ditetapkan Allah, kan kita ketahui bersama itu. Bagaimana? Kalau orang yang membunuh dia balas pancung, gitu. Balas bunuh, gitu. Itu lebih adil. Justru sebenarnya para hadirin, hukum yang Allah tetapkan itu saking sayangnya Allah kepada kita. Orang mandang zahirnya saja. Kalau mandang hakikatnya, justru itulah bentuk sayang Allah. Walaupun zahirnya seperti sadis, kepala kena pancung lepas gitu. Tapi ingat, dengan dijalankan hukum Allah itu, dia tidak lagi dituntut nanti di akhirat. Itu salah kalau ada orang bilang sudah potong tangan itu baru di dunia, nanti di akhirat lain lagi. Tidak. Justru hukum Islam itulah kafarah, penghapus dosa dia berupa perbuatan itu. Makanya ada seorang sahabat namanya Sa'ad Al-Ghamizi. Iya, Al-Ghamizi itu isbat daerah dia itu minta dihad. Ya Rasulullah, zina itu, ya Rasulullah aku berzina, ya Rasulullah aku berzina. Maka Nabi bilang, enggak, kamu cuma colek-colek aja itu. Enggak ya Rasulullah, aku sudah zina ya Rasulullah. Nabi maling lagi, enggak, kamu paling cuma cium aja. Sebenarnya tujuan Nabi itu supaya dia narik kata-katanya, supaya tidak mengaku kalau dia berzina. Maka karena sudah ikrar 4 kali, maka Nabi yang sudah tegakkan had, dibunuh, dilempari batu. Nah,
Padahal sunnahnya orang kalau melakukan zina, dosa zina, tidak boleh dia itu melapor, tidak boleh. Itu harus disembunyikan. Terbukti ini, terbukti sikap baginda Nabi ketika sahabat itu dia mengaku Nabi sengaja ingin mengulur-ulur supaya dia itu menarik kembali ucapan dia. Tidak jadi ya Rasulullah, batal sudah, batal sudah. Makanya Nabi bilang, la'allaka ghamasta, jangan-jangan kamu cuma colek aja dulu. La'allaka qabbalta, jangan-jangan kamu cuma cium gitu. Maka Nabi paling-paling gitu, tidak mau pandang dia. Tapi karena dia ngotot ingin ditegakkan had Allah. Kenapa kok kata para ulama, kok sahabat Al-Ghamidi ini begitu kekeh ingin ditegakkan had? Karena dia paham kalau sudah ditegakkan had Allah berupa dibunuh dengan perbuatan dosa dia tidak beresiko lagi di akhirat, sudah pasti amannya. Dia sudah habis dah dosa dia. Tapi kalau tidak ditegakkan, itu masih berlanjut di akhirat tuh. Kalaupun tobat, siapa yang jamin tobatnya diterima Allah? Tapi kalau had itu sudah ditegakkan, sudah pasti habis, sudah pasti. Itu sudah pasti. Maka tidak ada kata-kata di dunia sudah dihukum, di akhirat lagi. Tidak. Pokoknya kalau hak hukum Allah sudah ditegakkan, sudah selesai. Itu kafarohnya sudah kafaroh. Bunuh A, bunuh B, maka A juga dibunuh, maka hukum dosa pembunuhan A sudah selesai, tidak berlanjut lagi di akhirat. Karena memang itu sudah hukum Allah. Tetapi kalau tidak pakai hukum Allah, masih berlanjut di akhirat, ada perhitungannya. Berarti menunjukkan ternyata hukum Allah itulah hukum kasih sayang sejati. Sayang sebenarnya, cuman kita kan ekstrim itu. Waduh, copot tangan, tidak bertangan lagi itu. Itu secara zahir, tetapi secara sesungguhnya itulah sayangnya Allah, supaya kamu ini jangan bermasalah lagi di akhirat. Dosamu sudah selesai sudah. Tapi kalau tidak diselesaikan seperti hukum Allah, oh hati-hati, kita tidak ada jaminan bahwa kita masih diterima Allah. Nanti berlanjut lebih parah lagi di akhirat, hukuman di akhirat lebih dahsyat. Makanya, karena ada kelompok yang itu kita tidak sebutkan harokahnya, yang sempat di Indonesia dibatalkan perizinannya. Itu mereka gencar menyampaikan itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Wah, jadi kita nih berarti gimana dong? Cuma salah persepsi. Maka kita katakan, makanya mereka tuh getol sekali ingin mengambil tampuk pemerintahan. Caranya itu apa? Caranya nyerang dari atas. Kalau sudah dipegang pemerintahan ini oleh orang-orang mereka, baru bisa diterapkan syariat Islam. Kalau dari bawah tidak bisa katanya. Apa tanya meradang pemerintah? Ini namanya mau melawan pemerintah, ya sudah ditendang. Memang tidak bisa. Urusan khilafah Islamiyah, penegakan hukum Islam di Indonesia, hukum Islam disyariatkan di Indonesia ini, adanya kekhilafahan itu bukan sesuatu yang dikampanye-kampanyekan, yang dituntut-tuntut, bukan, tetapi mau'ud yang dijanjikan. Maksudnya dijanjikan apa? Kalau umat ini, orang Indonesia sudah beriman, beramal soleh, sembahyang subuh lah sama, semua masjid itu seperti sembahyang Jumat, hadir nanti itu akan Allah kirimkan pemimpin yang sangat adil. Disitulah dia akan menegakkan hukum Allah dengan sesungguhnya. Itu karena memang sifatnya khilafah Islamiyah ini adalah mau'ud. Dasar tadi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Baik, itu intermezzo saja, selingan. Yang tadi terkait hukuman orang yang suatu umat yang lari dari ulama akan dikirimkan pemimpin yang zalim. Jadi ternyata adanya pemimpin yang zalim, yang tidak sayang dengan umat, itu bukan serta-merta begitu saja, tetapi memang karena ulah umat itu sendiri. Hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Maka kalau ingin dikirimkan pemimpin yang sayang dengan umat, yang tidak zalim, tidak korupsi dan macam-macam, ya umatnya dulu juga harus berbenah diri untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah, beriman, beramal saleh. Salah satunya jangan lari dari ulama. Karena tidak mungkin bisa beriman dan beramal saleh dengan benar kecuali harus dibimbing dengan ulama yang benar. Saya sudah beriman Pak, saya sudah beramal saleh, tetapi sudah sesuai belum dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Sudah pas belum? Dia sudah ada prosedurnya. Kalau ingin beriman dan beramal saleh yang benar, harus
melalui jalur sampai ke Rasulullah, dan kita tidak mungkin sampai ke Rasulullah kecuali melalui pewaris-pewaris Rasulullah, yaitu para ulama. Maka maknanya jangan sampai lari jauh dari para ulama, majelis-majelis para ulama. Ini yang kedua. Kemudian hukuman yang ketiga, ini yang lebih ekstrim nih. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah, mereka akan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini hukuman yang Allah berikan kepada orang mereka, satu kaum yang sudah tidak lagi peduli terhadap para ulama, sudah lari dari para ulama. Ini yang pertama, yaitu karakter atau tipe manusia yang kata Imam Al-Ghazali, posisi mereka seperti halnya makan dan minum. La yustaghna anhu, yang kita pasti butuh dari mereka. Itulah para ulama. Dia ada tiga disebutkan tadi. Wal akharu, yang kedua, misluhu masalu mislu dawa yahtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Nah, mungkin yang paling banyak itu yang ini. Atau juga nanti nomor tiga. Tingkatan manusia berikutnya, tipe manusia yang kedua, itu diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali seperti obat. Kalau tadi seperti makan dan minum, kita pasti butuh. Siang butuh makan, malam butuh makan. Jadi selalu dibutuhkan. Itu tipe manusia pertama, para ulama. Yang kedua, dia tidak dibutuhkan siang malam, dibutuhkan kapan waktunya dibutuhkan. Nah, baru digunakan, difungsikan. Yaitu seperti posisinya obat. Nah, mereka ini seperti obat. Waktu-waktu tertentu kita butuh dengan mereka. Dan seperti halnya butuhnya kita pada makan dan minum kepada para ulama. Yang ketiga, wasal itu yang ketiga, masaluhu mithlud da'i, perumpamaan yang ketiga ini justru seperti penyakit. Ada tipe manusia diumpamakan seperti penyakit, yang mana la yahtaju ilaihi qattu, tidak ada kebutuhan kita sama sekali dengan dia. Dia tidak seperti makan dan minum, tidak juga seperti obat. Justru penyakit. Nah, penyakit. Ini tipe manusia yang ketiga. Jadi manusia itu terbagi tiga, ya. Jadi simpulkan oleh Imam Ghazali. Ada yang seperti makan dan minum yang kita butuh, para ulama. Ada yang kita butuhkan seperti obat, kadang butuh, kadang enggak. Gitu. Ada yang kita tidak butuh sama sekali. Itu manusia yang tipenya seperti penyakit. Nah, seperti penyakit. Walakinnal 'abda qad yubtala bi, tetapi kebanyakan terkadang seorang hamba akan diuji dengan berbaur dengan manusia yang tipe yang ketiga ini, yaitu yang tidak ada kebutuhan kita sama sekali, tidak seperti butuhnya dengan makan dan minum, dan tidak seperti butuhnya dengan obat. Dalam artian apa? Walladzi la unsa bihi wa la naf'an. Yang ketiga ini adalah tipe manusia yang tidak memberikan ketenangan dan tidak memberi manfaat sama sekali. Siapa mereka? Wa huwal fasiqu, yaitu fasik, orang yang fasik, suka melakukan dosa. Nah, itu orang fasik. Yang kedua, wal mubtadi'u, ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ini beda ya, versi bid'ah yang menurut kita dan versi menurut kawan sebelah itu lain. Kalau bid'ah menurut versi kita itu yang jelas-jelas yang dia ini menambah atau mengurangi porsi agama yang sudah diajarkan Rasulullah sehingga terjadi pertentangan dalam syariat. Nah, sehingga kalau kita masih dalam mazhab Syafi'i, ya sudah, bid'ah itu terbagi sesuai hukum. Ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah apa lagi? Mubah, bid'ah sunnah. Kalau yang sebelah itu udah pakai itu, pokoknya bid'ah itu satu aja, haram. Kalau kita enggak, kalau kita mazhab Syafi'i, bid'ah itu terbagi sesuai hukumnya. Salah satu bid'ah wajib, dan ini tidak bisa dibantah oleh mereka nih. Bid'ah wajib itu apa? Bid'ah wajib itu disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih mazhab kita. Contohnya tadwinul Quran, pembukuan Quran. Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran jadi satu, itu tidak pernah. Nabi cuma pernah menulis, di zaman Nabi hanya ditulis di kepingan serpihan pelepah kurma, di tulang belulang, itu saja. Kalau ditulis, ya sudah selesai, Quran sudah ditulis. Tapi kalau namanya dikumpul jadi mushaf itu tidak pernah zaman Nabi. Nah, kalau menurut pemahaman teori yang dipahami oleh mereka, setiap perkara yang tidak dibuat Nabi bid'ah, berarti tadwinul Quran, pengumpulan Quran itu bid'ah jelas. Tetapi melihat daripada
efek daripada pengumpulan Quran itu seakan-akan menjadi wajib, memang bahkan wajib. Coba kira-kiranya kalau Quran kemarin dulu itu tidak dikumpulkan sama Abu Bakar, bukan hanya itu para hadirin, titik-titik dan tanda harokat itu tidak ada ya. Itu justru bukan zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Abu Bakar itu hanya pengumpulan Quran, dikumpulkan, disalin oleh Sayyidina Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit di dada-dada para penghafal Quran itu dikumpulkan. Itulah yang jadi mushaf, dan tulisannya tidak ada harokat, tidak ada titik. Itu ba, ya, tak sama aja bentuknya itu. Kira-kira bisa tak kita baca? Itu jangankan kita, pakar nahu sekalipun yang sekarang ini dijamin tidak bisa. Pakar nahu sekarang ini itu bisa karena sudah ada kode. Ba itu titik 1, iya itu titik 2, ta itu titik 3. Itu yang kasih tahu titik itu Imam Khalil Al-Farahidi, gurunya Imam Sibawayh dalam satu riwayat. Ini saya mungkin dalam kitab Fazilatul Asrar. Jadi pengasih kode ada titik harokat atas, melintang, miring seperti itu, bawah, satu lagi depan seperti itu. Itu sudah ada zaman Sayyidina Abu Bakar belum lagi itu. Zaman Sayyidina Abu Bakar ya sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 0 titik. Bahkan ada titiknya tuh. Alamin, iya-nya tidak ada tuh. Nun tidak ada. Karena tapi zauknya para sahabat itu sudah nyambung gitu tuh. Mereka tidak keliru dalam baca Quran. Tahu betul karena memang bahasa mereka gitu. Dan ditambah lagi memang murid tempahan Rasulullah. Jadi tidak akan keliru. Cuma khawatir ulama-ulama generasi berikutnya itu. Generasi berikutnya itu zaman Sayyidina Ali sudah mulai terjadi intibas. Orang Ajam, orang non-Arab sudah berkumpul. Maka banyak di situ. Banyak di situ terjadi kesalahan-kesalahan. Contohnya dalam surah Baroah, ketika Sayyidina Ali lagi duduk berjalan, dengar ada orang baca itu, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Langsung Sayyidina Ali itu berpikir, wah berarti sudah bahaya ini. Ketika itu ada baca surah At-Taubah, bunyi ini, Annallaha bari'um minallah, Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Artinya gini, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan berlepas diri dari Muhammad utusannya. Maka itu ingkar Sayyidina Ali. Ini fatal ini. Bukan wa rasuli, karena dia tidak ada harokat. Karena dia tidak ada harokat. Aturannya Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan juga Rasulullah berlepas diri dari orang musyrik. Jadi itu Rasul itu maktub dari hubungan dengan Allah, masih berhubungan Allah dan Rasulullah maksudnya. Tapi kalau dikasih harokat kasrah, berarti Rasulullah ini hubungannya dengan orang musyrik. Ikromnya itu, karena musyriknya jer, Rasulullah rasuli jer, berarti jer sama jer. Berarti Allah berlepas diri dari orang musyrik dan dari Rasulullah. Salah. Yang benar itu Nabi Muhammad dihubungkan dengan kalimat Allah. Berarti artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik, begitu juga Rasulullah berlepas diri dari orang musyrik. Nah itu. Maka disitulah Imam Ali Sayyidina Ali menyuruh seorang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini pemrakarsa yang pertama kali ilmu nahwu. Anak buahnya, muridnya Sayyidina Ali. Barulah tuh Al-Quran melalui proses-proses, ada tanda-tanda titik, ada tanda-tanda berikut-berikut sampai sekarang. Nah, sekarang ini saking dipermudahnya Quran supaya umat Islam tidak terjadi kekeliruan salah wakaf tidak, ada Quran wakaf dengan tidak. Betul? Dikasih warna-warna, saking untuk bantunya itu jelas bid'ah tuh, bukan bid'ah apalagi itu jelas bid'ah jelasnya tuh. Pakai warna lah, kasih kode-kode, tidak ada itu. Zaman Abu Bakar penulisan Quran tidak sampai seperti itu. Apakah ini dikatakan juga bid'ah sesat karena tidak dibuat nabinya? Tentu tidak. Tentu tidak. Bahkan dikatakan oleh para ulama itu tadi termasuk bid'ah wajib pembukuan Quran. Karena kalau sudah dibukukan ketika itu sampai sekarang dijamin umat Islam tak akan bisa baca Quran. Tidak ada yang bisa baca Quran. Untung diusulkan Umar
sekarang bisa baca Quran. Ada lagi jerih payah ulama dikasih kode titik, tak dikasih 2 di atas tengah mangkuknya, bak di bawah titiknya, ya 2 titiknya, sak 3 titiknya. Pada satu mangkuk sama mangkuknya itu. Mangkuknya satu tapi titiknya beda, bunyinya beda. Mangkuk satu buat titik bawah, ba, titik 2 ya, titik di dalam 2 ta, titik 3 ta, ba ya ta ta. Oh, 4 macam tuh. Kalau dulu enggak samanya tuh. Nah, mangkoknya sama tuh. Enggak tahu tuh apakah iya, apakah tak, apakah tak, enggak tahu tuh. Nah, jadi itu jadi payah ulama untuk memudahkan kita, Sehingga Bapak Ibu sekalian, termasuk tanda wakaf. Nah, ini untuk sekedar wawasan aja. Kenapa kok kadang wakaf yang Rasul Madinah dengan di Indonesia beda-beda? Di Madinah tuh dikit cuman, kalau Indonesia banyak macamnya. Ada jim lah, ada sai lah, ada qoli lah, ada soli lah, ada lam, ada mim, macam-macam. Di Madinah tidak ada, jarang, tidak banyak itu. Maka urusan tanda wakaf itu sifatnya ijtihadnya ulama saja. Ijtihadnya ulama saja. Sehingga beda-beda. Kalau ulama Indonesia sebagian ada mengatakan, oh ini cocoknya mim di sini. Kata yang di satu tempat, oh enggak mim, ini justru lam. Kalau kok berbeda, ya sudah, berarti urusan tanda wakaf itu hanya ijtihad, bukan tauqifi dari Nabi, bukan dari Nabi. Yang dari Nabi itu yang awal penutup ayat, ada Alhamdulillahirabbil alamin, ada satu itu jelas tuh. Itu ayat itu memang sudah selesai di zaman Nabi. Tapi kalau di tengah-tengah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ada kode itu lam. Itu tidak ada sama seperti itu. Kode nada wakaf seperti itu tidak ada. Yang ada cuma batas ayat. Nah, batas ayat ada. Tapi kalau kode wakaf tidak ada. Kode wakaf tidak ada. Maka kita jangan terkecoh dengan bahasa ini. Termasuk yang mereka ini golongan orang yang tidak memberi manfaat, ahli bid'ah. Cuman tetap di garis bawah, ahli bid'ah yang seperti apa versi menurut siapa? Tentunya menurut dalam mazhab kita, itu ahli bid'ah yang melakukan kemungkaran. Kemudian siapa lagi? Wal kadzabu wal jubbanu, orang yang tidak bermanfaat, tidak ada kegunaan sama sekali, bahkan halnya mereka ini seperti penyakit, yaitu tukang bohong. Kemudian orang pengecut, penakut. Nah, ini tipe manusia yang ketiga. Keadaan mereka. Contoh-contohnya disebutkan tadi itu fasik, ahli bid'ah, tukang bohong, penakut. Nah, itu termasuk manusia yang kita ini tidak butuh sebenarnya dari mereka itu. Berteman dengan mereka itu tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan untuk berteman dengan mereka. Tetapi kata Imam Ghazali, terkadang kita tidak bisa terlepas dari mereka. Dalam artian apa? Mau tak mau tetap berbaur dan bergaul dengan mereka. Kalau memang sudah kadung bergaul dan berbaur, berinteraksi, ada arahannya. Fatajibu mudaratuhu ay mulayanatuhu wa muhayanatuhu ila al-khalas minhu. Daf'an syarrihi. Maka kalau memang kita tidak bisa menghindar dalam artian mau dan mau berinteraksi dengan orang-orang yang disebutkan tadi, itu cara satu-satunya hanya yaitu bersikap lembut dan lunak dengan mereka untuk menjaga diri jangan sampai mereka mencelakakan kita, membahayakan kita dari keburukan. Itu saja. Nah, itu saja. Harus pandai-pandai bersikap terhadap mereka, menyesuaikan diri. Nah, Rasulullah bersabda, mudaratun nas shadaqah. Bersikap lembut lunak terhadap manusia umum itu adalah sebagai sedekah. Maknanya apa? Dia akan diberi pahala seperti pahala bersedekah. Bersikap lunak, lembut dengan seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun, para hadirin dimuliakan Allah, ini ada penjelasan keuntungan lah. Nah, keuntungan kalau kita berinteraksi atau berbaur dengan orang yang nomor 3 tadi, yang tidak ada kemanfaatan seperti makan, minum dan obat. Apa itu? Wa fi musyahadatihi faidatun 'azimatun in hufiqta lah. Dalam menyaksikan perbuatan mereka tadi, kan tadi itu orang-orang buruk lah, suka maksiat, suka berbuat bid'ah, banyak cacat-cacat pada diri mereka, cacat-cacat agama khususnya. Sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, itu ada faedah yang besar sebenarnya. Kalau kita bisa mengambil faedah.
dengan cara kita menyaksikan perbuatan buruk mereka itu. Apa itu? An-tusyahida min khabaithi ahwalihi wa af'alihi ma tastaqbihuhu fatajtanibuhu. Sebab engkau menyaksikan perbuatan mereka itu, karena di hatimu merasa jelek perbuatan itu, dengan itu kamu bisa menghindari perbuatan itu. Karena kamu anggap perbuatan itu jelek. Contoh, dia berjudi. Dalam diri kita pandang itu perbuatan buruk tidak? Buruk. Karena perbuatan buruk kita ambil pelajaran. Itu perbuatan buruk, berarti saya tidak boleh melakukannya. Kalau saya melakukannya, sebagaimana saya memandang dia, saya tidak suka. Begitu juga kalau saya melakukan, orang pun tidak suka dengan saya nanti. Akhirnya menjadi timbal balik untuk dia dengan menyaksikan perbuatan itu. Ada orang tukang bohong, kita ingkar tidak dengan dia? Ingkar. Tetapi dari pengingkaran itu kita ambil kesimpulan, begini ya rasanya, begini ya kalau orang bohong itu kita tuh dibenci. Saya tidak suka dengan dia, maka saya tidak mau lah berbohong. Karena kalau seperti dia ini, nanti orang dengan saya seperti saya dengan dia tuh, orang benci dengan saya. Karena akhirnya kata Imam Al-Ghazali, ada faedah, engkau bisa menghindari perbuatan itu sebab engkau menganggap perbuatan itu jelek, engkau tinggalkan dengan sebab engkau melihat. Maka kata beliau, fasta'idu man wa'idha bi ghairihi wasyaqiyu man ghalaba syarruhu ala ghairihi. Maka orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu mendapatkan nasihat melalui orang lain. Jadi dengan perilaku orang lain itu dia bisa mengukur. Wal mu'minu bir'atul mu'min. Orang iman itu sebenarnya cermin bagi diri dia. Dia menjadikan orang itu sebagai tolak ukur. Oh, perbuatan dia ini saya tidak suka, jelek, supaya saya jangan sampai tidak disukai orang, saya jangan sampai melakukan seperti itu. Kan gitu jadinya. Bisa menjadi pelajaran untuk dia. Ini orang paling beruntung, yaitu bisa mengambil hikmah daripada apa yang dilakukan orang. Kalau perbuatan orang itu buruk, maka dia berusaha untuk meninggalkannya supaya dia tidak dipandang buruk oleh orang lain. Kalau itu baik, dia kerjakan, karena dia menganggap kalau saya lakukan saya senang, orang senang. Orang senang, karena itu saja. Saya lihat dia melakukan itu, saya senang. Maka dengan itu sebenarnya ada nilai lebih lah. Ini sebagaimana kata Imam Ghazali cerita Nabi Isa. Nabi Isa itu ditanya, ya Isa man adabaka wa anta min uri abid. Kamu ini siapa yang mendidik kau? Akhlakmu bagus sekali, padahal kau tidak ada ayah. Maka kata Nabi Isa, sebenarnya aku ini memang tidak ada yang mendidik. Walakin ra'aitu juhlan jahil fajtanabtu. Tetapi aku sering melihat perbuatan orang jahil, yang aku sebenarnya melihatnya itu aku tidak suka. Maka karena aku tidak suka, aku tinggalkan perbuatan itu. Karena kalau aku lakukan, orang pun dengan aku seperti itu, dia tidak akan suka. Jadi cukup mandang perbuatan orang. Kalau buruk, maka ditinggalkan. Jadi dengan melihat perbuatan buruk orang lain, ternyata bisa menjadi pelajaran untuk kita, supaya kita menjauhinya. Jadi kata Nabi Isa, cukup itu saja yang mendidik. Aku lihat, oh tidak bagus perbuatan ini, kalau dilihat, dah aku tinggalkan. Jadi itu saja yang mendidik. Walaupun ada ayah, ada orang tua, aku bisa terdidik dengan sendirinya dengan cara melihat perbuatan-perbuatan buruk orang di sekitarku. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, "Fala wajadana bannasu ma yakrahunahu min ghairihim lakamulat adabu wastaghnu 'anil mu'addibin." Nabi bersabda, sekiranya orang itu menghindari perbuatan yang buruk dilakukan oleh manusia, jadi ada orang berbuat buruk, dia tinggalkan perbuatan itu juga, maka sudah cukup menjadikan akhlaknya itu menjadi bagus. Tidak perlu lagi pembimbing adab dia. Sudah cukup dengan mengambil pelajaran dari perbuatan buruk yang dilakukan orang itu sudah cukup untuk menjadikan dia menjadi orang yang baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.